Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas sifat-sifat limit fungsi matematika wajib kelas 11. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar dalam kurung fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Untuk 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat memahami tentang sifat-sifat limit fungsi dengan tepat. Nah, sifat limit fungsi misalkan fx, fungsi fx dan fungsi gx adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a adalah bilangan real, sehingga serta n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat limit fungsi antara lain: nomor 1, limit x mendekati a, k ini ada konstanta ya, nggak punya x nya ya, jadi sama dengan k. Contohnya ini limit x mendekati 2, ini 3, k nya ini 3 ya. Karena k ini tidak mengandung x, maka x2 ini nggak bisa disubstitusikan atau masuk ke dalam fungsi yang 3 ini, jadi hasilnya tetap 3. Jadi limit x mendekati 2, 3 itu sama dengan hasilnya adalah ini 3, karena x menuju ke 2 nggak bisa disubstitusikan ke sini ya. Oke, lanjut yang kedua, limit x nya mendekati a, maka menghasilkan a. Jadi x nya itu kan akan digantikan a, maka x ini diganti a, maka hasilnya adalah a. Contoh ya, misalnya limit x mendekati 2x, maka x yang di sini nih akan diganti dengan 2. Ini jadi hasilnya 2 ya. Kalau yang ini tadi, ini kan k ini nggak punya x ya. Nah, maka x-nya kan a. Jadi a ini nggak bisa mengganti ini di sini karena nggak punya x, cuma k aja. Nah, kalau ini kan x, ini x, berarti x-nya diganti 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Oke, nomor 3, limit x mendekati a, k fx, maka k-nya itu dikeluarkan ya, k, terus limit x mendekati a fx. Contoh, limit x mendekati 2, 3x kuadrat. Nah, jadi 3-nya nih dikeluarkan sini, limitnya bersama x kuadrat. Ini x menuju 2. Karena x-nya menuju 2, berarti x yang ini nih diganti dengan 2 ini. Jadi 3 dikali 2 pangkat 2. Jadi x yang ini diganti dengan yang ini 2, karena x-nya mendekati 2. Jadi x-nya diganti 2, 2 pangkat 2. Jadi 3 dikali 2 pangkat 2, 4. Jadi 3 kali 4, 12. Seperti itu. Oke, nomor 4, sifat yang keempat, ini penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau ditambahkan ini kita ya, maka limitnya masuk ke dalam. Ini limit x mendekati a fx plus atau minus, bisa tambah bisa kurang ya, maka limitnya masukkan juga ke fungsi gx. Jadi limitnya ada 2, satu milik fx, satu milik gx. Contoh, limit x mendekati 3x kuadrat tambah 2x. Nah, ini seperti fx. Nah, kalau 2x ini seperti gx. Oke. Nah, jadi limitnya milik fx yang x pangkat 2. Jadi limit x mendekati 3, x pangkat 2 ditambah, ini ditambah ya. Kalau ini kan tambah kurang, berarti bisa tambah bisa kurang. Kalau ini contohnya yang tambah ya. Jadi ditambah limit x mendekati 3 untuk fungsi yang gx ini 2x. Nah, sekarang x-nya ini diganti siapa? Diganti 3 ya. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 dikali limit x mendekati 3x. Ini 2-nya kedepanin ya. Nah, seperti yang contoh 3. Nah, jadi 3 pangkat 2, 9 ditambah 2 dikali x-nya ini diganti 3. Ini ya, dari 3 ini ya. Nah, jadi 9 ditambah 2 kali 3, 6. Jadi hasilnya adalah 15. Oke, untuk yang nomor 5 ya,
ini dikali ya, limit x mendekati a fx kali gx sama dengan limit x a fx dikali limit x mendekati a gx. Jadi sama-sama fx dapat limit, gx juga dapat limit ya. Contohnya ini limit x mendekati 2x kuadrat kali x, berarti limit ini ya, pertama fx x kuadrat ya dikali limit x mendekati 2, yang kedua ini adalah x, tinggal diganti aja x nya 2, jadi min 2 ini ini x nya mendekati min 2 ini ya, ini min 2, ini min 2, jadi x nya diganti min 2 kuadrat dikali, nah x ini diganti min 2, maaf ya ini soalnya salah ini ya, x mendekati min 2, ini min 2, ini min 2, jadi x nya diganti min 2 kuadrat dikali min 2 ya, karena x nya diganti min 2, min 2 kuadrat 4 dikali min 2, jadi min 8. Oke, yang keenam ini adalah pembagian ya, sama kayak perkalian, limitnya milik fx juga limit gx. Jadi di atas limit x mendekati a fx, limit x mendekati a gx, dengan syarat bawahnya itu nggak boleh 0, penyebut nggak boleh 0 ya kalau pecahan itu ya. Jadi ini hanya syarat saja bahwa penyebutnya tidak boleh 0. Contoh seperti ini, limit x mendekati 1 ya, x kuadrat tambah 3 per x tambah 1. Nah ini milik ke atas, terus juga milik ke bawah. Nah di atas ini ada penjumlahan, jadi pecah lagi limitnya. Jadi limit x mendekati 1, x pangkat 2 tambah limit x mendekati 1, 3 gitu. Per, nah yang bawah ini kan dapat limit dari sini ya. Nah jadi karena ini penjumlahan juga dipecah juga limitnya. Limit x mendekati 1x tambah limit x mendekati 1, 1. Nah kalau yang ini berarti x nya diganti 1, jadi 1 kuadrat ditambah ini x nya 1, karena ini nggak punya x, cuma 3 saja, berarti x ini nggak bisa mengubah atau memasukkan nilai x ke sini, jadi 3 tetap ya 3 ya, per ini 1 dimasukin ke sini 1 ditambah, nah ini kan nggak punya x, cuma 1 aja, sama kayak yang di sini ya 3 aja, berarti 1 tetap 1 kuadrat itu 1 tambah 3 per 1 tambah 1, 2, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Oke, yang ketujuh, limit x mendekati a fx pangkat n sama dengan, nah ini limitnya boleh masuk ke dalam ya, sama kayak tadi masuk ke atas sama bawah kalau pembagian ya. Kalau ini masuk ke dalam baru dipangkatin. Limit x mendekati a fx dipangkatkan n. Nah kita lihat contohnya, limit x mendekati 1, 3x kuadrat kurang 1 pangkat 5. Nah limitnya masuk ke dalam ya, jadi di sini, jadi limit x mendekati 1, 3x kuadrat kurang 1 pangkat 5 ya. Jadi 3 kali 1 kuadrat kurang 1 ya, x nya ini diganti 1. Nah kalau yang ini kan nggak ada x nya ya, berarti tetap kurang 1 dipangkatkan 5, pangkatnya terakhir ya, 1 pangkat 2, 1 kali 3, 3, terus dikurang 1, intinya kerjakan yang di dalam dulu baru dipangkatin. 3 kurang 1, 2 pangkat 5, 32. Oke, lanjut yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini ya, ini dalam bentuk akar, maka limitnya bisa juga masuk ke dalam, jadi akarnya nanti belakangan ya. Nah jadi akar n limit x mendekati a fx dengan n bilangan asli, n lebih besar dari sama dengan 2, dan akar n limit x mendekati a fx anggota bilangan real, artinya di dalam akar ini harus positif ya. Contoh, limit x mendekati 5 akar 3 x kuadrat tambah 2, jadi limitnya masuk ke dalam ya, seperti ini. Limit x mendekati 5, jadi akarnya belakangan. Limit x mendekati 5 x kuadrat tambah 2, karena ini penjumlahan dipecah lagi. Limit x mendekati 5 x kuadrat tambah limit x mendekati 5 2 ya. Nah ini x nya diganti 5, jadi 5 kuadrat tambah ini kan nggak punya x, berarti tetap 2 ya. 5 pangkat 2 25 tambah 2 berarti 27. Akar 3 dari 27 itu ya, 27 ada 3 pangkat 3.
Nah, makanya 3 pangkat kalau diakarin itu kan dibagi ya. Jadi 3 dibagi 3. Jadi 3 pangkat 1. Jadi 3. Jadi 3 pangkat 3 nih, 3 ini dari yang ini di dalam akar. Nah, pangkat 3 ini yang di atas. Sedangkan yang di luar ini adalah per 3. Karena kalau akar itu per penyebutnya. Jadi ini 3 dari sini dalam. Terus 3 yang ini dari pangkatnya ini. Kalau yang ini dari yang luar ini yang akar. Jadi 3 bagi 3 itu 1. 3 pangkat 1 3. Itu sifat ke-8. Jadi ada 8 sifat ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Ya. Anak-anak coba perhatikan limit fungsi di bawah ini. Limit X mendekati 2. 2X tambah 3X kuadrat. Nah, pembahasannya coba kita lihat langsung ke di sini. Ya, karena penjumlahan jadi limitnya ke 2x maupun ke 3x kuadrat. Jadi 2x nya digantikan ke sini jadi 2 kali 2. 2x2 juga digantikan di sini. Jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 4. Ini dipangkatin dulu. 2 pangkat 2 4 kali 3 ya, jadi 3 kali 4. 4 tambah 12 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian untuk contoh soal 2 ya, ini limit X mendekati min 3. X pangkat 2 kurang 5 pangkat 3. Karena bentuknya berpangkat, maka limitnya bisa masuk ke dalam. Langsung lihat pembahasannya ya, limitnya masuk ke dalam dari pangkat ya. Karena dia pengurangan ini ya, bisa langsung aja ya. Ini pengganti X. Jadi min 3 kuadrat. Sedangkan 5 ini nggak punya X, berarti langsung dikurang 5. Karena nggak ada yang untuk disubstitusikan atau dimasukkan X-nya. 5 ini nggak punya X. Kalau ini punya X, maka X-nya diganti min 3 kuadrat kurang 5. Jadi min 3 kuadrat itu 9 dikurang 5 ya, ditutup kurung pangkat 3. 9 kurang 5 4. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Jadi jawabannya adalah D. Latihan di kelas ada 3 soal. Silakan kamu kerjakan bersama-sama di dalam kelompok kamu. Nanti akan dijelaskan oleh kelompok yang presentasi. Nah, silakan kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Oke? Kerjakan di bukunya masing-masing ya. Nanti akan dikoreksi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.